Halo semua, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang message authentication dan hash function. Yang sebelumnya kita akan pelajari dulu atau bahas dulu tentang security attacks. Ini ada beberapa serangan terhadap security yang nanti akan dicoba diatasi dengan menggunakan message authentication dan hash function. Serangan pertama adalah disclosure of message content. Ini terkait dengan confidentiality. Jadi message-nya seharusnya tidak bisa dibaca oleh pihak-pihak lain, tapi akhirnya bisa. Itu disebut dengan serangan disclosure. Kemudian traffic analysis adalah serangan dengan mempelajari pattern atau pola traffic di jaringan dan kemudian dianalisis, dan penyerang dapat memperoleh informasi-informasi terkait dengan routing dan pola traffic yang bisa membawa kepada serangan berikutnya. Kemudian masquerade adalah seperti spoofing, ya, memalsukan sumbernya, insert message from fraudulent source. Kemudian content modification, merubah isi. Kemudian sequence modification, urutan message dimodifikasi, insert, delete maupun di reorder. Kemudian timing modification, terkait dengan waktu, dimodifikasi dengan melakukan delay atau replay. Replay attack ini adalah serangan yang dilakukan dengan mengcapture traffic antara dua pihak berkomunikasi. Setelah komunikasi selesai, maka dia bisa menggunakan informasi tersebut untuk berkomunikasi ke targetnya, ke antara salah satu dari dua yang berkomunikasi tadi. Kemudian source repudiation, ini adalah denial atau penyangkalan dari sebuah transmisi. Contohnya ketika melakukan pemesanan barang, contohnya reordering, maka si pemesan itu bisa menyangkal, oh saya tadi nggak memesan, padahal sebenarnya tadi sudah dipesan. Jadi harus dapat diatasi dengan message authentication atau hash function agar tidak bisa disangkal gitu, punya buktinya, oh benar kok bapak tadi melakukan pemesanan, ini buktinya. Dan kemudian destination repudiation, ini yang dipesan yang menyatakan, oh saya nggak pernah terima pesanan bapak gitu, saya tidak pernah menerima pesanan anda, ini tokonya lah yang jualan, yang menerima order. Jadi ini beberapa security attacks. Kemudian terkait dengan message authentication, biasanya memproteksi message itu dilakukan dengan melakukan enkripsi untuk menjaga kerahasiaan. Tapi untuk message authentication tidak cukup, jadi harus dipertimbangkan beberapa hal berikut. Yang pertama adalah bagaimana memproteksi message integrity. Ya, message integrity ini adalah bahwa pesan tidak pernah diubah sama seperti aslinya. Jadi ketika sampai di penerima tidak pernah ada perubahan di jalan gitu. Kemudian confirming the identity dari the sender. Jadi identitas pengirimnya, benar nggak ini dari pengirimnya sebenarnya. Nah ini yang harus dua hal ini harus dijawab. Bagaimana caranya menyediakan ini? Nah caranya katanya ada 3 alternatif fungsi yang bisa digunakan. Pertama, melakukan message encryption seperti yang ada ini. Tapi apakah bisa? Benar bisa untuk menjadikan message integrity maupun mengkonfirmasi identitas pengirim. Nanti kita akan lihat ini bagaimanakah mungkin terjadi. Kemudian bisa menggunakan message authentication code, ini bagaimana caranya nanti. Kemudian hash function. Nah ini 3 hal ini untuk menyediakan 2 hal di atas. Nah sekarang kita lihat yang pertama, yaitu message encryption. Nah, message encryption ini menyediakan dengan sendirinya menyediakan autentikasi. Kenapa menyediakan autentikasi? Karena jika symmetric encryption digunakan, maka receiver mengetahui sender yang sudah mengirimkannya. Kenapa? Karena K
K-nya itu kan K rahasia antar pengirim dan penerima yang hanya diketahui oleh pengirim dan penerima. Jadi kalau K-nya benar, hasil enkripsinya bisa didekripsi dengan K kunci yang sama, maka diketahui bahwa ini dibuat oleh pengirim. Ya, ini dia. Nah, kemudian dan diketahui bahwa konten tidak bisa diubah kalau tidak ketahui key-nya. Jadi ini bisa disediakan kalau menggunakan message encryption. Tapi bagaimana dengan serangan non-repudiation tadi? Ya. Bagaimana dengan destination repudiation maupun source repudiation? Ini tidak bisa disediakan oleh message encryption. Oke, kemudian nah ini masih message encryption jika menggunakan, kalau tadi menggunakan symmetric encryption, nah sekarang menggunakan public key encryption. Jika public key encryption digunakan, maka encryption menyediakan no confidence of senders, jadi tidak tidak ada kayak kepastian atau keyakinan untuk pengirimnya, tidak konfirmasi pengirim, karena anyone potentially knows public key, karena semua orang tahu public key. Jadi kalau dienkripsi menggunakan public key yang sudah disebarkan ke publik, maka siapa saja dapat membuat pesan itu, dapat mengenkripsi pesan dengan menggunakan public key dari penerima. Jadi tidak bisa mengkonfirmasi senders. Tapi jika senders men-sign atau menandatangani atau memberikan tanda code pesan-pesan yang dikirimkan menggunakan private key, nah ini baru bisa untuk meyakinkan bahwa benar ini dari si pengirim yang sebenarnya, dari sumber yang sebenarnya. Kenapa? Karena private key ini bersifat rahasia, hanya pihak pengirim saja yang tahu, kan? Tapi nanti di sisi penerima harus dibuka dengan public key dari pengirim. Ya, jadi ini bisa jadi sender signs message using their private key, kemudian mengenkripsi message-nya tersebut dengan menggunakan recipient public key. Jadi dibungkus lagi, bukan hanya dengan menggunakan private key dari pengirim, tapi juga menggunakan public key dari penerima, dienkripsi lagi untuk sekresi. Jadi dengan demikian menyediakan kerahasiaan dan autentikasi dengan mengkombinasikan antara private key dan public key. Nah, kemudian tapi tetap harus mengenali corrupted message. Tapi bayarannya adalah menggunakan dua enkripsi public key, yang seperti kita ketahui bersama bahwa public key itu lambat. Jadi pemrosesan dua public key jadi menurunkan performansi dari sistem. Oke. Nah, ini contoh beberapa alternatif, bukan contoh sih, bahkan beberapa alternatif skema untuk menyediakan autentikasi tadi. Yang pertama adalah symmetric encryption, tadi sudah jelaskan, menyediakan confidentiality dan autentikasi. Karena apa? Karena menggunakan K yang sama antara penerima dan pengirim. Jadi kalau dia bisa didekripsi, maka benar ini dari si A. Kemudian kalau menggunakan public key encryption, menyediakan confidentiality. Kalau hanya di enkripsi saja menggunakan public key dari B atau penerima, kemudian didekripsi menggunakan private key dari penerima. Nah, kemudian kalau dikombinasikan public key encryption menggunakan private key sini, belum dikombinasikan,
enkripsi message menggunakan private key dari dari pengirim, maka dapat menyediakan authentication dan signature, hingga penerima yakin bahwa ini adalah dari si pengirim gitu ya, karena private key hanya diketahui oleh si pengirim. Nah, kemudian ini kombinasinya tadi, jadi antara enkripsi dengan menggunakan private key kombinasi dengan enkripsi menggunakan public key. Jadi ada dua enkripsi. Ini yang tentu performanya akan jadi lambat. Ya, kalau ini menyediakan confidentiality, authentication, dan signature. Nah, cara yang kedua dari 3 tadi, message encryption, MAC, dan hash function. Kita sekarang lihat message authentication code atau message authentication gitu ya. Nah, dia mengenerate MAC atau message authentication code itu di-generate menggunakan fungsi MAC atau MAC function C yang membuat small fixed size block, jadi menghasilkan ukuran yang tetap dan kecil. Nah, jadi bergantung pada bergantung pada pesan message maupun set secret key. Maka fungsi MAC itu adalah sebagai berikut kalau dibuat persamaan matematisnya. MAC sama dengan CK dalam kurung M. K ini key, M ini message-nya. C tentu saja algoritmanya. Nah, kemudian MAC ditambahkan pada message. Jadi nanti ada message, ada M. Nah, hasil MAC function-nya akan di-attach ke message ini, MAC. Baru kemudian dikirimkan ke penerima tujuan. Kemudian, nah pada penerima itu melakukan komputasi yang sama dari message, kemudian dibandingkan hasilnya dengan MAC yang diterima dari pengirim. Nanti ada gambarnya setelah ini. Dengan demikian menyediakan jaminan bahwa message tidak diubah dalam perjalanan gitu ya. Dan bukan itu saja, tapi menyediakan jaminan bahwa pengirimnya adalah pengirim yang sebenarnya. Nah, ini dia. Kita lihat di sini ada M merupakan pesan gitu ya. Ini ada message, kemudian masuk ke dalam algoritma MAC tadi, cipher function-nya menggunakan key K. Setelah itu hasilnya di concatenated atau digabungkan dengan M, sehingga hasilnya seperti ini. Ini hasil MAC, ini merupakan MAC code, ini M itu message-nya, message tidak diapa-apain, tidak dienkripsi dalam hal ini. Nah, kemudian di penerima akan dipisahkan antara message dengan MAC tadi. Nah, message yang belum diapa-apakan, tidak diapa-apakan tadi masuk ke proses yang sama dengan proses yang di pengirim, masuk ke algoritma atau fungsi C dengan K yang sama. Nah, menghasilkan sebuah nilai, ya harusnya menghasilkan CK M juga. Nah, dalamnya M absent. Nah, ini akan dibandingkan. Di sini dibandingkan. Ini kan yang datang adalah CK M. Nah, apakah CK M absen sama dengan CK M? Jika sama, maka autentik. Jika tidak sama, maka sudah tidak autentik lagi, atau integritinya dipertanyakan, bahwa mungkin message-nya sudah diubah di jalan. Oke. Nah,
Mac juga bisa digunakan untuk Mac bisa dikombinasikan lah dengan encryption untuk menyediakan sekresi. Kalau tadi kan sebelumnya tidak ada enkripsi sehingga message hanya dikirimkan dengan clear text. Nah, ini bisa dikomunikasikan dengan enkripsi untuk menyediakan kerahasiaan. Nah, biasanya menggunakan key yang berbeda antara key untuk enkripsi dengan key yang untuk autentikasi. Nah, kemudian bisa urutannya bisa lebih dahulu melakukan autentikasi baru enkripsi, bisa juga enkripsi dulu baru kemudian autentikasi. Jadi diterima tentu sebaliknya. Nah, di sini yang biasanya regarded as better than before. Jadi autentikasi dilakukan sebelum enkripsi. Jadi enkripsi dulu baru autentikasi. Kenapa? Karena pada saat nanti sampai di penerima, kalau nanti pada saat penerima akan dicek dulu autentikasinya. Jadi kalau sudah tidak autentik, tidak perlu lagi dilakukan dekripsi karena pesannya sudah berubah. Nah, kalau sebaliknya di pengirim autentikasi dulu baru enkripsi, maka di penerima enkripsi dulu baru autentikasi. Nah, kalau sudah didekripsi, kemudian ternyata hasilnya benar, tapi ketika dimasuk ke proses autentikasi dan di proses autentikasi gagal, maka sama saja prosesnya akan atau message-nya dianggap tidak autentik dan akan dibuang. Jadi untuk menghemat proses komputasi, maka lebih baik dilakukan enkripsi dulu baru proses autentikasi. Kemudian nah, ini alasan kenapa menggunakan MAC atau Message Authentication Codes. Nah, MAC itu jauh lebih murah dalam segi komputasi itu dibandingkan enkripsi dan dekripsi. Ini kenapa menggunakan MAC? Ini kalau dibandingkan encryption tadi, bahwa dia less expensive. Kemudian sometimes only authentication is needed. Nah, kadang-kadang yang diperlukan hanya autentikasi saja, tidak perlu melakukan enkripsi. Atau alasan yang lainnya adalah pada saat setelah satu pihak heavy load, beban berat, maka MAC-nya bisa dicek secara selektif, tidak harus setiap message yang datang dicek, tapi dipilih-pilih secara random gitu ya. Nah, ini kenapa menggunakan MAC. Kemudian ini adalah properties dari MAC seperti yang sudah kita lihat tadi. Fungsinya adalah C dengan key-nya ada K dan message adalah M. Nah, kemudian dia memadatkan message menjadi satu variabel fix yang kecil yang disebut dengan MAC tadi. Kemudian dia menggunakan secret key K. Kemudian fixed size authenticator. Jadi ini properti dari MAC. Kemudian MAC itu many to one function. Jadi message-nya bisa banyak, bisa berubah-ubah, dinamis, terserah browser mau berapa. Tapi MAC-nya sendiri, code-nya sendiri itu fix. Ya, contohnya di sini 100 bit M itu menghasilkan 20 bit MAC. Ya, code-nya cuma 20 bit. Jadi berapapun besar M, tetap hasilnya tetap 20 bit MAC. Contohnya di sini. Nah, kemudian ini adalah requirements dari MAC atau Message Authentication Code tadi. Nah, requirement ini bergantung dari tipe serangan mana yang akan diatasi. Namun, MAC perlu memenuhi beberapa hal berikut ini. Jadi, MAC harus dapat menyediakan yang pertama, kalaupun diketahui message dan MAC-nya, tidak mungkin ditemukan pesan yang lain dengan
MAC code yang sama. Jadi kalau namanya ada message M, kemudian dilakukan komputasi ditemukan MAC ya, maka tidak akan ada M absen yang menghasilkan MAC yang sama. Ini tidak mungkin terjadi. Nah, ini harus disediakan oleh MAC. Kemudian MAC harus didistribusikan secara uniform. Ini terkait dengan bertambahnya besarnya jumlah atau jumlah bit dari message yang bertambah besar, maka kemungkinan atau probabilitas dari sebuah message menghasilkan message lain dengan MAC yang sama, maka ini kecil, makin kecil dengan bertambahnya besar M. Jadi kemungkinan dari M absen, ditemukannya M absen dengan MAC yang sama dengan MAC ini semakin kecil kemungkinannya. Nah, ini disebut dengan uniformly distributed. Kemudian yang ketiga, MAC bergantung, jadi MAC besar isi dari MAC itu, code-nya itu bergantung pada semua bit yang ada di message. Nah, ini 3 hal yang harus disediakan untuk MAC. Nah, kemudian MAC bisa disediakan menggunakan symmetric ciphers. Dengan symmetric ciphers tadi sudah disebutkan sebenarnya, tapi di sini yang lebih jelasnya bahwa ini menggunakan cipher chaining block atau block cipher chaining mode, di mana final block digunakan sebagai MAC-nya. Nah, algoritma yang menggunakan symmetric ciphers ini adalah ini, data authentication algorithm. Dia menggunakan MAC berdasarkan DES dan CBC. DES ini untuk enkripsinya, kemudian CBC untuk streamingnya, untuk menghasilkan code-nya. Jadi dia menggunakan initial value-nya 0, kemudian 0 path pada final block. Kemudian yang mengeksekusi message menggunakan DS dalam CBC mode. Kemudian yang dikirimkan sebagai MAC itu hanya final blocknya saja, atau the leftmost M bits, itu besarnya antara 16 sampai 64 bit dari final block. Nah, tapi sekarang MAC itu karena yang cuma 16 atau 6 sampai 64 bit, ini too small untuk security, terlalu kecil terkait dengan keamanan. Nah, ini kira-kira tadi yang menggunakan cipher blockchaining dengan DES. Kita lihat ada message masuk dengan 56 key-nya adalah 56 bits, kemudian dimasuk block message per 64 bits, masuk ke dalam algoritma DES encryption, kemudian menghasilkan output. Nah, outputnya ini menjadi input untuk operasi berikutnya, blok berikutnya. Nah, itu di XOR-kan dengan data blok berikutnya, baru kemudian masuk lagi ke DES encryption. Begitu seterusnya sampai yang ditemukan yang final block itu dengan besar 16 sampai 64 bits. Nah, kemudian sekarang kita lihat hash function yang ketiga ya. Tadi message encryption, kemudian sekarang setelah itu message authentication code, kemudian sekarang kita lihat hash function. Nah, hash function mirip dengan MAC tadi, yaitu dia menghasilkan code dengan ukuran yang fix. Jadi walaupun berbagai jenis message inputnya berbeda-beda, panjangnya berbeda, tapi hasilnya selalu tetap fix, sama seperti MAC tadi. Kemudian dia tidak menggunakan key. Kalau tadi MAC menggunakan key untuk enkripsinya,
Kalau di sini tidak menggunakan key. Oke, kemudian digunakan untuk mendeteksi perubahan pada message, yaitu integrity tadi, masalah integrity ya, yang juga disediakan oleh Mac. Kemudian dapat digunakan dalam berbagai cara, various ways with message. Kemudian paling banyak digunakan untuk membuat digital signatures. Dari sebuah dokumen gitu. Seperti dalam sehari-hari ada kalau biasanya di real atau hard copy gitu ya, ada surat bla bla bla, nanti ditandatangani di sini. Tanda tangan. Nah, ini adalah signature-nya. Nah, tapi kalau digital signatures itu nanti ada hubungan dengan ukuran file. Bit file ini yang jadi message, kemudian nanti masuk ke hash function, nanti akan menjadi code, nanti masuk lagi ke proses selanjutnya untuk menjadi sebuah digital signatures. Nanti kita akan lihat di materi setelah ini. Nah, ini dia, ini hash function dan digital signatures. Nah, ini kita lihat dalam message masuk ke hash function. Hasil function-nya dienkripsi menggunakan private key dari pengirim, dalam hal ini A. Nah, kemudian baru hasil enkripsinya tersebut digabungkan dengan M, kemudian dikirimkan ke penerima. Ini sender, ini receiver. Nah, kemudian di penerima dipisahkan antara message dengan hasil code-nya tadi, hasil hash function-nya. Nah, kemudian message kembali masuk ke proses yang sama tadi di sini. Ini kita lihat masuk ke proses hash function. Masuk ke hash function di sini ya, hash functionnya. Kemudian hasil enkripsi dengan menggunakan private key dari hasil hash tadi didekripsi menggunakan public key dari A. Nah, setelah didekripsi baru kemudian dibandingkan dengan hasil hash function. Jadi ini HM absen, ini HM. Dibandingkan hasilnya apakah sama atau tidak. Kalau sama otentik, kalau nggak sama berarti tidak ada perubahan di perjalanan. Nah, kemudian ini adalah properti dari hash function. Jadi fungsinya adalah H besar dalam kurung M itu message, dan hasilnya itu akan fixed size fingerprint. Diasumsikan to be public. Hash function diasumsikan to be public. Disediakan to public. Ini ada requirements untuk hash function. Pertama dapat diterapkan untuk berbagai jenis message M. Kemudian menghasilkan fixed length output H. Ini tidak berubah-ubah, hasilnya tetap fix. Kemudian mudah dikomputasi, H sama dengan HM untuk any message M. Kemudian jika diberikan H, yaitu outputnya tadi, maka tidak mungkin ditemukan X, di mana HX sama dengan H. Kalau diketahui hash code-nya, maka tidak mungkin ditemukan message-nya. Seperti itu. Jadi ini adalah one way property. Kemudian jika diberikan X, maka tidak mungkin ditemukan Y, sehingga HY sama dengan HX. Ini weak collision resistant, disebut dengan weak collision resistant. Jadi diberikan dulu X, maka sudah tidak mungkin ditemukan Y, di mana HY sama dengan HX. Nah,
Nomor 6, is impossible atau tidak mungkin juga menemukan sebuah pasangan X dan Y sehingga HY sama dengan HX. Kalau ini strong collision resistant karena X-nya bisa berapa saja, Y-nya juga bisa berapa saja. Kalau yang nomor 5 tadi X-nya udah di given, tinggal nyari HY-nya, dan ini di sini disebut dengan weak collision resistant. Tapi kalau X-nya bisa berapa saja dan Y-nya bisa berapa saja, maka disebut dengan strong collision resistant, bahwa tidak mungkin ditemukan HY sama dengan HX. Nah, ini kita lihat sekarang simple hash function. Hash function yang sederhana. Ada beberapa proposal untuk menjadikan simple function berdasarkan XOR atau message block, dari message block jadi XOR ya, operasi XOR saja. Tidak secure karena dapat dimanipulasi atau memanipulasi message sehingga menghasilkan hash yang sama, hash code yang sama. Jadi bisa banyak message dengan hash code yang sama. Nah, makanya dibutuhkan stronger cryptography function. Jadi simple hash function tidak aman. Nah, kita lihat di sini ini simple hash function. Kita lihat bahwa setiap blok ini bit 1 sampai bit 1 sampai bit n. Kemudian antar blok ini dilakukan XOR antara bit satunya, bit ke satunya, bit 11, bit 12, bit 11, bit 12 dan seterusnya. Ini bit 21, bit 22 dan seterusnya. Ini di XOR-kan maka menghasilkan nilai C1. Kita juga lihat di sini bit 2, C2 dan seterusnya. Ini hash code-nya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa untuk jadi beberapa message ini, banyak message ini, kombinasi message ini di sini atau antar blok 1, blok 2 dan seterusnya, itu bisa menghasilkan satu message code yang sama atau hash code yang sama. Jadi satu hash code yang sama bisa dihasilkan dari beberapa message yang lain yang berbeda. Nah, kemudian ada yang disebut dengan birthday attacks. Jadi birthday attack ini adalah sebuah fenomena di mana jika beberapa orang datang ke sebuah pertemuan, dalam sebuah pertemuan, nah jika ditanyakan orang-orang tersebut di sini tanggal lahirnya, maka ada kemungkinan tanggal lahir dua orang dalam pertemuan tersebut itu sama. Nah, jadi ada probabilitas dari dua orang dalam satu ruangan dengan tanggal lahir yang sama. Nah, probabilitas ini akan mencapai 0,5 ketika jumlah orang dalam ruangan tersebut adalah 23. Nah, ini ada hitung-hitungannya, mencarinya. Nah, itu dimulai dengan mencari probabilitas bahwa masing-masing orang ini tidak sama, bukan mencari probabilitas yang sama dulu. Jadi probabilitas dari dua orang dengan birthday yang sama itu ada dimulai dari probabilitasnya itu berbeda, jadi dua orang berbeda ulang tahunnya atau birthday-nya. Ini akan mulai dari yang besar 0,9 atau berapa gitu ya. Kemudian nanti akan berkurang jika jumlahnya ditambahkan, mulai dari 2 orang, 3 orang, 4 orang dan seterusnya. Sampai nanti ketika sampai 23 orang, probabilitasnya akan mencapai 0,5. Nah, berdasarkan birthday paradox ini, maka penyerang juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi oponen dapat mengenerate 2 pangkat M/2 variation dari valid message. Jadi kalau ada sebuah message dibikin variasi-variasinya sebanyak 2 pangkat M/2.
dengan, kalau hal ini dengan meaning arti yang sama. Kemudian juga bisa dibuat 2 pangkat M per 2 abbreviation dengan fraudulent message, dengan message yang tidak sama, itu dengan message yang dengan tujuan yang lain. Kemudian jika 2 set message itu dibandingkan dengan untuk mencari pair dengan hash yang sama, maka probabilitasnya maka probabilitasnya adalah besar dari 0,5 by birthday paradox. Dengan demikian maka ketika user sudah memvalidasi message, sign valid message yang benar di-sign oleh user, maka pesan tersebut dapat disubstitusi dengan pesan yang fraudulent tadi dengan signatures yang valid. Kenapa? Karena 2 message yang berbeda menghasilkan hash code yang sama. Nah, kesimpulannya adalah perlu menggunakan MAC yang lebih panjang gitu ya, yang lebih besar jumlah bitnya. Oke, kemudian ini contoh dari message yang dengan maksud yang sama tapi isinya berbeda, sudah dimodifikasi. Kemudian ya, nah kita bisa juga menggunakan block ciphers as hash function. Itu tadi menggunakan symmetric 3-dash. Jadi bisa menggunakan block cipher as hash function. Demikian menggunakan 0 sama dengan 0 dan zero path of final block. Mutasi yang seperti ini, HI sama dengan hash function ke I sama dengan enkripsi dari message ke I digabung dengan hasil hash sebelumnya, hash code sebelumnya. Nah, kemudian final block dari fungsi block ciphers ini tadi digunakan sebagai hash value. Ini mirip dengan CBC tapi tanpa key. Nah, tapi hasil hashnya itu dianggap too small, itu 64 bit. Kenapa? Karena dibandingkan dengan birthday attack tadi atau varian-variannya. Nah, kemudian hash function, keamanan dari hash function dan MAC. Nah, seperti block ciphers yang memiliki brute force attacks exploit, bisa terjadi brute force attacks pada block ciphers. Begitu juga dengan di sini bisa terjadi juga dengan mengeksploitasi strong collision resistant hash memiliki cost 2 pangkat M per 2 tadi sudah dijelaskan pada bagian birthday paradox. Jadi 128 bit hash looks vulnerable ditambah menjadi 160 bits untuk lebih baiknya, untuk lebih secure. Kemudian max bit known message MAC pairs, jadi keamanan jika 2 message dan MAC-nya diketahui. Nah, dapat menyebabkan menyerang either attack key space, contohnya key search, bisa menggunakan contoh dibandingkan dengan key search, key space dibandingkan, atau MAC dengan mana yang lebih kecil dibandingkan 2 pangkat PK dengan 2 pangkat N ini bitnya, message K ini adalah panjang key-nya. Ini kan menggunakan MAC pakai key. Oke. Nah, at least 128 bit MAC dan 128 bit key is needed for security. Jadi untuk keamanannya menggunakan 128 bit MAC dan 128 bit key. Kemudian, nah, serangan terhadap cryptanalytic attacks, kalau tadi brute force,
Nah, bagaimana keamanan hash function dan web security terhadap serangan cryptanalytic. Seperti block ciphers yang menginginkan terjadinya brute force attacks menjadi alternatif yang terbaik. Cryptanalytic attacks juga bisa terjadi dan memiliki sejumlah analytic attacks pada iterasi hash functionnya. Ini pada iterasi ke I, ini apa ya, CP code value-nya I sama dengan F, ada fungsi F di sini. Nanti kita lihat di algoritma MD5 itu ada fungsi F dan G dan seterusnya. Hash code-nya adalah code value ke N, ke yang terakhir. Nah, typically focus on collision in function F. Jadi mencari cryptanalytic-nya dilakukan pada fungsi F ya. Fokusnya ke fungsi F untuk menghasilkan collision atau jenis code dengan message-nya berbeda. Satu sama code-nya, hash code-nya sama tapi message-nya berbeda. Itu disebut dengan collision. Nah, kemudian seperti pada block ciphers, hash function dan make ini juga ada terdiri atas beberapa rounds. Nah, serangan mengeksploitasi properties dari fungsi-fungsi round tersebut. Jadi fungsi-fungsi yang dilakukan setiap roundnya itu yang di-exploit atau diserang. Ya, itu saja dulu terkait dengan message authentication dan hash function. Ini tadi ada 3, bisa dilakukan dengan menggunakan message encryption, bisa dengan MAC, dan kemudian hash function. Ya, dengan demikian pertemuan kali ini bisa diakhiri. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Semoga dapat berguna ya intinya. Oke, salam sehat buat kita semua.